Banyak pemuda yang dari kota kemudian dari menuntut ilmu pulang ke kampung, dia selalu menganggap dirinya hebat sehingga ada pemuda-pemuda desa yang lain ini yang kemudian mau berdaya namun tidak mendapatkan ruang. Saya ingin sampaikan bahwa hadir dari kegelisahan juga Kak, bahwa banyak teman-teman di ruang-ruang diskusi di pelosok-pelosok desa di Kabupaten Bulukumba yang sering mengatakan apa itu KMPI, apa kontribusinya KMPI terhadap teman-teman. Apa sih masalah yang perlu dibenahi KNPI untuk kepengurusan mendatang, Dinda? Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Guys, Musda KNPI Bulukumba semakin dekat. Nama-nama bakal calon mulai bermunculan di beberapa platform media sosial. Pertanyaannya, apakah ini sekedar perebutan kursi ketua atau benar-benar pertarungannya gagasan untuk masa depan Bulukumba? Sore ini kita akan mengujinya, dan di studio sudah hadir salah satu bakal calon ketua KNPI yang cukup banyak diperbincangkan baik di media sosial, di warkop, dan di beberapa tempat diskusi lainnya. Nama beliau cukup sering untuk kita dengar disebut. Beliau adalah Bung Dadan Darmawang atau biasa disebut Sam Prakoso. Dinda ya? Iya. Selamat datang di podcast ini. Di sini gagasan diuji, pengalaman dipertanggungjawabkan, dan integritas terlihat apa adanya. Hebat bukan soal klaim, hebat ketika berani membuka diri, diuji oleh pertanyaan, dan tetap tegak dengan argumen. Jika takut berbagi, mungkin yang besar bukan kapasitasnya, melainkan egonya. Dan saya langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Gimana kabarnya Dinda? Alhamdulillah baik Kak. Iya. Baik, sebelum kita mulai diskusi kita pada kesempatan kali ini, guys, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya podcast kita pada sore hari ini atau diskusi kita, saya berharap akan lebih dari satu sosok pemuda yang akan hadir. Kami mengirimkan undangan kepada beberapa calon yang banyak disebut di kalangan pemuda, baik itu media sosial maupun di perbincangan di warkop dan di tempat-tempat lain. Tetapi karena kesibukannya tidak sempat hadir pada kesempatan kali ini, dan tentu kita patut juga menghormati atas ketidakhadirannya. Tentu di tempat lain lebih lebih penting dibandingkan dengan di tempat ini. Sekali lagi kita hargai, dan mudah-mudahan di lain waktu beliau-beliau yang saya sudah undang berkesempatan untuk hadir. Karena diskusi kita pada kesempatan kali ini sebenarnya bukan diskusi pertama dan terakhir, tetapi pertama yang kami juga sebut sebagai pemantik untuk diskusi kepemudaan berikutnya. Ya baik, kita sedikit masuk di KNPI. Mungkin bisa dijelaskan Dinda seperti apa sih KNPI menurut seorang Sam Prakoso? Baik Kak, jadi saya ber-KMPI Kak dari bawah. Saya di Dewan Pengurus Kecamatan dulu. Terus diamanahkan oleh teman-teman menjadi ketua DPK, di mana pada saat DPK Bulukumba Kak. Bulukumba, iya. DPK Bulukumba. Saat itu saya mencoba memaksimalkan peran pemuda untuk kemudian hadir di
tengah-tengah pemuda khususnya di Kecamatan Bulukumba dan alhamdulillah KMPI mampu melakukan kegiatan-kegiatan positif yang berkaitan dengan kepemudaan. Jadi saya meniatkan diri kemudian untuk maju juga Kak, karena misi yang telah saya lakukan dan hal yang saya lakukan di kecamatan kemarin, saya mau lakukan juga di Kabupaten Bulukumba. Karena banyak sekali Mika yang sering menyampaikan begini, bahwa apa sih tugasnya itu KMPI, apa sih kontribusinya KMPI terhadap pemuda maupun terhadap masyarakat Bulukumba. Karena saya mau sampaikan di sini Kak, lewat podcast ini saya mau sampaikan bahwa KMPI itu bukan hanya milik ketua, semua pengurus punya peran. Nah, insya Allah ketika teman-teman pemuda di Bulukumba memberikan amanah kepada saya, maka seluruh pengurus wajib hadir di tengah-tengah kegelisahannya pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Bulukumba. Karena KMPI inilah Kak sebenarnya sih wakilnya mereka untuk menyampaikan ke pemerintah kabupaten apa yang menjadi kegelisahan, keresahan dan aspirasinya mereka. Mungkin begitu Kak. Di Kecamatan Bulukumba pernah jadi ketua DPK ya? Iya, Dewan Pimpinan Kecamatan. Dewan Pengurus Kecamatan. Dewan Pengurus Kecamatan. Iya. Nah, bisa di-spill Dinda apa yang dilakukan kemarin ketika di kecamatan dan itu bisa dijadikan modal untuk bisa berkiprah di tingkat kabupaten. Hal-hal yang kami lakukan secara jangka panjang Kak adalah bagaimana mengantisipasi ataupun mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di kalangan-kalangan pemuda di tingkat desa. Biasanya gini Kak, banyak pemuda yang dari kota kemudian dari menuntut ilmu pulang ke kampung, dia selalu menganggap dirinya hebat sehingga ada pemuda-pemuda desa yang lain ini yang kemudian mau berdaya namun tidak mendapatkan ruang. Hadirnya lah sosok Sam Prakoso ini yang kemudian membuat dan menghadirkan keseimbangan antara orang yang punya ilmu pengetahuan dan ada orang eksekutor Kak. Ada pemuda yang mampu melakukan hal-hal di lapangan sehingga terjadi kolaborasi. Nah, hadirlah beberapa kegiatan yang kami lakukan, mulai dari pesta rakyat, kegiatan kepemudaan dalam sektor olahraga, seni, budaya dan lain-lain Kak. Jadi itu salah satu modal utama Dinda ya, apa yang dilakukan kemarin di kecamatan itu pula lah kemudian yang akan dikembangkan di tingkat kabupaten Dinda ya. Iya. Tetapi saya ingin menggali lebih dalam Dinda, apa yang membuat seorang Prakoso merasa layak memimpin KNPI Kabupaten Bulukumba di tengah banyaknya figur yang mulai bermunculan yang seperti yang saya sebutkan tadi, mulai ada di media sosial, kemudian mulai ramai diperbincangkan Dinda. Iya Kak. Kalau saya sih Kak, hampir semua pemuda di Kabupaten Bulukumba punya mimpi dan keinginan untuk menjadi ketua KMPI Kabupaten Bulukumba. Iya betul. Saya niat saya awal saya itu ialah bagaimana melanjutkan kepengurusan sebelumnya agar kemudian lebih baik di kepengurusan akan datang. Lagi-lagi Kak, saya ingin sampaikan bahwa hadir dari kegelisahan juga Kak, bahwa banyak teman-teman di ruang-ruang diskusi di pelosok-pelosok desa di Kabupaten Bulukumba yang sering mengatakan apa itu KMPI, apa kontribusinya KMPI terhadap teman-teman. Hal itulah yang kemudian kenapa saya bersemangat juga ada ikut di podcast Kak, karena saya mau sampaikan informasi ini, semoga seluruh pemuda Bulukumba mendengarkan bahwa KNPI itu adalah induknya organisasi. KMPI adalah wadah atau tempat berhimpung seluruh OKP kepemudaan yang ada di Kabupaten Bulukumba untuk menjadi penyambung lidahnya mereka kepada pemerintah. Kegelisahan itulah yang kemudian mendorong saya untuk kemudian maju, membismillahkan untuk bertarung pada Musda ke-16 ini. Ada kegelisahan, ada pemuda-pemuda di tingkat desa yang belum terlalu diberdayakan, belum terakomodir. Belum terakomodir. Tapi secara umum apa sih masalah yang perlu dibenahi KNPI untuk kepengurusan mendatang, Dinda?
Yang pertama itu Kak, yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa KMPI itu bukan hanya ketuanya yang KMPI. Semua pengurus harus menjalankan visi dan misi dari ketua dan menjalankan roda organisasi. Karena jika KMPI hanya identik dengan ketuanya, maka terjadilah hal-hal yang disampaikan teman-teman yang ada di desa ataupun di kecamatan bahwa di mana ini KMPI, apa perannya KMPI. Ketika pengurus memang yang betul-betul ingin melakukan pengabdian di Kabupaten Bulukumba lewat KMPI ini, maka yakin dan percaya stigma-stigma ataupun rasa minder atau diskriminasi oleh pemuda-pemuda yang ada di pelosok desa, yakin dan percaya sudah hilang Kak, karena semua sudah bersentuhan sama mereka, sudah mensosialisasikan apa tugasnya KMPI, apa yang kemudian KMPI ingin lakukan ke depan, kolaborasi apa yang kemudian harus dilakukan, karena harus juga dipahami Kak, karena tidak semua desa atau pemuda desa mampu diakomodir, tapi minimal dengan gerakan-gerakan kedepannya yang akan dilakukan KMP untuk menyentuh langsung mereka, karena Kak, KMP itu ada lembaga plat merah yang punya anggaran dari APBD. Nah, kalau misalnya selama ini KMP kegiatannya adalah internal kepengurusan yang melakukan kegiatan, itu di kepengurusan saya mungkin agak dikurangi Kak. Kita percayakan di pemuda-pemuda desa ataupun OKP yang melakukan kegiatan. Sisa kita yang backup. Apa kekuranganmu untuk melakukan kegiatan. Begitu Kak. Nah sejauh itu seperti itu yang terjadi Dinda ya. Demo saat ini dan sebelum-sebelumnya begitu ya. Iya. Itu selagi Kak. Lagi-lagi kita bilang bahwa KMP ini adalah ruang pengabdian. Iya. Kalau misalnya seperti yang kita sampaikan tadi hanya terkait permasalahan nama dan sebagainya. Kalau saya Kak sendiri sudah cukup terkait permasalahan nama di Kabupaten Bulukumba. Siapa sih yang tidak kenal Sam Prakoso gitu. Lagi-laginya kan ini tentang bagaimana saya untuk mengabdikan diri kepada Bulukumba dan mampu menjadi penyambung lidahnya teman-teman pemuda dan teman-teman OKP. Maksud saya, apakah sejauh ini kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Dinda Prakoso bahwa perlu pemberdayaan lebih kepada pemuda-pemuda di desa, Dinda. Nah, pertanyaan saya, apakah sejauh ini belum terlalu diakomodir atau malah pemuda-pemuda di desa itu belum dikasih ruang untuk kemudian bisa lebih berperan di organisasi kepemudaan ini, Dinda? Iya Kak, jadi itu terjadi Kak, ini menurut analisis saya terjadi sekat Kak. Terjadi sekat antara pemuda desa dan kepengurusan di KMP. Kenapa? DPK juga hari ini beberapa DPK tidak mampu mengakomodir teman-teman yang ada di desa. Kegelisahan itu yang tidak mampu disampaikan ke DPD 2 KMPI. Nah, kalau sekarang kalau kita menunggu pemuda desa yang kemudian datang langsung untuk mengeluh ke DPD 2 KMPI, itu hal yang agak mustahil Kak. Namun ketika ketuanya dan kepengurusannya ini memang betul-betul mau mencari tahu apa permasalahan yang sangat urgent di kepemudaan itu, saya beserta pengurus akan terjun langsung Kak. Tapi kita jemput bola. Tapi kegelisahan itu memang ada dan nyata, Dinda ya? Saya pernah di tahapan itu Kak. Sehingga tahu persis. Iya, tahu persis sekali. Saya pernah ada di tahapan itu, sehingga ada istilah begini Kak. Kalau ingin mengubah sesuatu, kita tidak bisa jika hanya di luar saja. Kita harus ada di dalamnya. Atau jangan-jangan Dinda persoalan ini atau dinamika yang Dinda sampaikan tadi hanya terjadi di Kecamatan Bulukumba, Dinda, atau seluruh DPK mengalami hal yang sama, Dinda? Hampir semua Kak. Hampir semua. Iya, dari beberapa. Tapi nanti juga sebentar ketika sudah diposting ini Kak, pasti ada di pemuda-pemuda desa itu yang komentar bahwa kegelisahan-kegelisahan ini. Iya, itu semoga lewat podcast ini kegelisahannya juga pemuda-pemuda yang di desa bisa disampaikan, dan selanjutnya menjadi tantangannya siapapun ketua yang terpilih untuk bagaimana meramu itu sehingga tidak ada lagi kesenjangan yang terjadi, begitu Kak. Ya, tapi sebelum terlalu jauh diskusi kita, Dinda, tadi di luar kita sudah diskusi bahwa sudah fix untuk maju, Dinda ya, sudah hakul yakin untuk maju. Nah, sejauh ini seperti apa sih peta dukungan yang diberikan oleh beberapa OKP untuk Dinda Sam Prakoso ini? Ya,
Jadi kami juga menunggu ini Kak sebenarnya DPD untuk melakukan Rapimda bersama para pimpinan-pimpinan OKP. Mungkin kepengurusan atau kepanitiaan sudah meramu itu. Namun jika ditanya untuk menjadi calon dan saya sudah sampaikan tadi Kak bahwa saya siap fight. Apapun kondisinya, variabel apapun yang harus dilakukan, saya siap untuk menjadi ketua Kak. Untuk pemetaannya sudah jelas Kak, minimal 3 rekomendasi DPK dan 5 OKP. Kami sudah silaturahmi dengan beberapa OKP untuk siap, sudah secara lisan sudah mengiyakan untuk memberikan rekomendasi untuk menjadi calon kepada saya untuk memenuhi persyaratan sebagai calon ketua. Begitu juga dengan beberapa ketua DPK. Namun akan dilakukan muscam. Itu tugas saya kembali bagaimana meyakinkan teman-teman di DPK untuk memberikan rekomendasi kepada saya. Untuk ya, apa sih yang menjadi jualan dalam tanda kutip Dinda ya untuk bisa meyakinkan DPK ini dan beberapa OKP di bawah naungan KNPI ini untuk mantap memberikan rekomendasi kepada seorang Sam Prakoso, Dinda? Iya Kak, kalau saya akan tawarkan beberapa program strategis yang saya akan tawarkan ke teman-teman DPK. Dan beberapa teman-teman OKP terkait untuk meyakinkan mereka lagi-lagi bagaimana strategi saya melakukan pendekatan emosional disertai bagaimana saya mampu merasionalkan ke teman-teman bahwa kita tidak berdosa kalau kita kasih rekomendasi. Begitu Kak kira-kira. Iya. Tapi saya mau mendengarkan secara rinci Dinda ya. Saya coba sedikit pakai pendekatan kalau seorang pejabat dilantik ada istilah program 100 hari Dinda. Nah kalau Sam Prakoso misalnya diberi amanah untuk memimpin KNPI, apakah ada program juga paling tidak untuk 100 hari pertama kepemimpinan Sam Prakoso? Oh iya Kak, kalau saya tetap taat pada aturan organisasi di mana kita mulai on ketika kita sudah pelantikan dan rapat kerja. Nah mungkin di bidang-bidang nanti saya akan memilih pengurus yang memang berkompeten untuk melaksanakan program-program KMP tersebut. Nah kalau semisal ditanya tentang program 100 hari, ya saya bersama teman-teman pengurus DPD, jika nantinya kami diberikan amanah, ya hal yang pertama yang harus saya lakukan adalah mengunjungi DPK, memastikan dia punya sekretariat, memastikan bahwa memang nama-nama yang tertuang dalam SK ada, agar apa yang menjadi program DPD itu sendiri mampu dirasakan manfaatnya sama teman-teman yang ada di kecamatan yang berada di 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Baik Dinda, mohon dikoreksi kalau saya salah persepsi terkait dengan ini, bahwa banyak yang menilai KNPI sering hanya aktif menjelang musda Dinda. Nah bagaimana cara Sam Prakoso mengubah persepsi tersebut dan menjadikan KNPI benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemuda, baik pemuda yang ada di kota maupun pemuda yang ada di desa Dinda? Betul Kak, kalau saya itu ditanya permasalahan itu, saya benarkan juga itu Kak. Bahwa KMP sering hadir dan sering diperbincangkan ketika ada musda. Itu yang saya sampaikan tadi Kak. Bahwa kita di KMP bukan event organizer, bukan pelaksana kegiatan. Kita adalah payungnya para organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Bulukumba. Kita penyambung lidahnya pemuda terhadap pemerintah. Apa sih yang menjadi kendalanya mereka ketika melakukan kegiatan? Satu jika paling utama itu. Yang pertama adalah anggaran. Nah kita ini punya di KMPI punya budgeting sendiri yang diporsikan oleh pemerintah kabupaten. Nah kalau selagi
kegiatan tersebut yang ingin dilakukan teman-teman pemuda berkaitan dengan program yang masuk dalam rapat kerjanya kita, maka anggaran kita gelontorkan ke sana saja. KMPI sebagai supporting. Supporting saja, Dinda. Supporting saja. Ya, bukan lagi sebagai EO begitu. Nanti kalau misalnya dia bikin dialog, kita cari ke SDM di KMPI. Apanya yang kurang? Untuk podcastnya contoh, kita hubungi yayasan ini, kasih connect. Itu tugasnya KMPI, Kak. Kalau saya siap buat mitra. Siap. Itu tugasnya KMPI, di situ dia. Iya, ini kan saya sampaikan tadi bahwa sudah ada beberapa nama yang muncul, Dinda ya. Dan itu juga menjadi pertimbangan kenapa mesti saya panggil beberapa nama itu, tetapi karena kesibukan tidak sempat hadir. Tetapi apa sih yang membedakan visi, kapasitas, dan rekam jejak seorang Sam Prakoso dibandingkan dengan calon ketua yang banyak diperbincangkan, Dinda? Kalau saya ditanya itu, Kak, para calon yang sering dibicarakan di sosial media ini adalah calon yang hebat, adalah pemuda-pemuda yang tangguh yang dimiliki Kabupaten Bulukumba. Tapi kalau bicara tentang apa sih perbedaan saya dan mereka, mungkin terkait gagasan, Kak. Kalau berbicara niat, semua niatnya baik. Lagi-lagi itu saya bilang, Kak, seandainya datang ini teman-teman yang kita undang, kita adu gagasan apa sih riset yang mereka dapatkan terkait KMPI ini, kita adu di sini. Nanti publik yang menilai, semoga teman-teman OKP juga. Sebenarnya ini mempermudah, Kak, untuk menyampaikan di OKP apa niatnya para calon ini, bagaimana gagasannya ke depannya. Saya juga berharap begitu, Dinda. Mudah-mudahan diskusi kita bukan yang pertama dan terakhir ini, tetapi ini menjadi pemantik untuk diskusi-diskusi yang lebih wow ke depan, Dinda, terkait dengan kepemudaan. Saya berharap bahwa akan ada seri kedua untuk dialog kita terkait dengan KMP, Dinda. Malah saya sebenarnya mau mengundang dengan segala hormat kepada Ketua KNPI saat ini, SC-nya dengan OC-nya, Dinda, bagaimana persiapan menghadapi Musda ke depan, Dinda. Dan saya berharap mudah-mudahan hadir begitu, Dinda. Seharusnya jangan kita yang berharap, Kak. Justru kami ini yang berharap kita ini Yayasan tetap berdiri, podcast tetap berdiri. Nah, kami ini sangat terbantu dengan adanya podcast seperti ini. Itu yang saya bilang tadi, Kak, komunikasi dan informasi yang tersumbat lewat podcast inilah teman-teman untuk hadir, menyampaikan seluruh gagasannya, menyampaikan apa yang mau dilakukan ke depannya ketika terpilih jadi KNPI. Jangan kita yang Kak, yang berharap semoga jangan, Kak. Tapi kalau memang ada lampu hijau, Dinda, nanti kita coba dalam bentuk panel Dinda, kita akan coba panelis beberapa calon atau penanggap misalnya, Dinda, supaya pemuda khususnya di tingkat atau yang ada di desa, termasuk misalnya masyarakat secara umum, bisa melihat seperti apa sih sebenarnya KNPI, apa peran-peran yang dilakukan sejak ini, dan apa yang mesti dilakukan ke depan, Dinda. Iya, baik, Dinda. Kita lanjut. Ada beberapa calon yang baik dibicarakan oleh orang maupun secara pribadi mulai muncul mempromosikan dirinya, Dinda. Masih bakal calon mungkin, Dinda, karena belum ada penetapan. Belum ada penetapan. Nah, kalau misalnya Dinda Sam Prakoso ke depan diamanahkan sebagai ketua, bagaimana strategi Anda merangkul seluruh organisasi kepemudaan, baik yang memberikan rekomendasi maupun yang tidak, termasuk misalnya calon, agar tidak ada lagi kubu-kubu yang muncul pasca Musda, Dinda? Oh iya, Kak. Jadi kalau itu saya langsung saja, Kak, bahwa kalau saya diamanahkan oleh teman-teman dan terpilih menjadi ketua KMP Kabupaten Bulukumba, ya saya berharap seluruh OKP mampu merekomendasikan ke pengurusnya untuk menjadi bagian pengurus DPD 2 KMP. Jadi semua OKP terakomodir, tidak ada lagi bahwa titipan dari kita kasih masuk ini, tidak ada. Semua
rekomendasi dari OKP dan DPK untuk menjadi pengurus. Saya rasa kalau itu yang dilakukan Kak, tidak mungkin juga lah OKP ini mendorong orang yang tidak mau berbuat di KMPI. Jadi tidak ada lagi bahwa dia dukung Kak kemarin, dia tidak dukung Kak. Semua ayo teman-teman OKP rekomendasikan pengurusnya, kita sama-sama bekerja selama 3 tahun ini untuk KMPI. Iya. Kenapa saya pertanyakan ini, Dinda? Karena di beberapa tempat, di tempat lain dengan organisasi yang mungkin berbeda, bahwa banyak OKP merasa hanya dirangkul menjelang musda lalu ditinggalkan setelahnya. Tapi saya yakin kalau di Bulukumba tidak seperti itu. Kak, sebenarnya itu lagi-lagi saya bilang bahwa bagaimana upayanya teman-teman OKP mendorong pengurus untuk masuk yang mampu juga memperjuangkan OKP-nya. Semisal di OKP punya program juga, sebutlah di Sapma kerja bakti, bagaimana dia mampu sinkronkan juga itu kegiatannya sama DPD 2. Minimal dia sampaikan kepada pengurus harian atau pengurus inti bahwa ada kegiatannya Sapma ini. Dia butuh ini. Nanti kamilah yang konekkan Kak ke Dinas Lingkungan Hidup contohnya. Dia butuh mobil truk. Kasih KMP beli kantong sampah. Jadi maksimal lah dia punya program juga itu Kak. Nanti kita lelang program atau tarung program buat teman-teman OKP, karena kalau mau diakomodir semua Kak, 56 OKP berhimpun di DPD 2 KMP Bulukumba. Banyak juga Dinda. Banyak. Kencan juga itu pertarungan Kak. Iya Dinda ya, mestinya memang ya harus lebih dari satu yang muncul Dinda sebagai calon supaya OKP ini bisa ada banyak alternatif Dinda, banyak betul, pilihan Dinda ya. Tetapi kalau Samprakoso seperti yang disebutkan tadi, sudah ada berapa yang mampu diyakinkan OKP Dinda? Juga Kak, perlu disampaikan bahwa Samprakoso lah ini calon yang paling siap. Oh begitu. Tidak ada kegiatan-kegiatan lain Kak. Saya ini juga sibuk Kak, banyak kegiatan di luar. Tapi berbicara tentang KMP, saya kan bisa dinilai lewat sini bahwa yang betul-betul sudah siap meninggalkan dan menanggalkan kegiatan-kegiatan lainnya ini Samprakoso Kak. Begitu saya kontak langsung nyatakan siap. Iya. Kita lanjut Dinda. Nah, ke depan ini jika dimanahkan sebagai ketua, tadi sudah jelas bagaimana posisinya terhadap pemerintah Dinda. Nah, apakah tetap menjadi mitra pemerintah ke depan atau justru menjadi pengawas pemerintah atau kedua-duanya Dinda, supaya ada keseimbangan peran ini Dinda? Bisa lebih dekat mungkin Dinda. Jadi KMP itu Kak adalah mitra kritisnya pemerintah kabupaten. Yang terpilih nanti yang ketua KMP kayak Kak Rais ini, dia bupatinya bupatinya pemuda di Bulukumba. Nah, banyak yang mengira bahwa hadirnya KMP untuk menjadi tameng pemerintah kabupaten. Kalau saya Kak, saya lahir juga di jalan Kak. Kalau masalah aksi mengkritik dan angkat bicara dan sebagainya, mungkin hampir tiap bulan saya namaku tak angkat terus Kak. Iya, mau isu nasional, mau isu daerah, alhamdulillah saya bersama teman-teman selalu hadir, tanggung jawab sebagai social control. Nah, saya juga cukup memantau di media-media online atau di mana pun itu selalu muncul nama Samprakoso untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Dinda. Jadi itu saya Kak, semisal saya yang kemudian diamanahkan, kami tetap menjadi mitra kritisnya pemerintah kabupaten. Yang salah harus dikritik Kak, yang benar kemudian harus diluruskan kepada masyarakat. Begitu Kak. Jadi tidak ada lagi misalnya bilang ini bersalah terus mau dilindungi. Justru KMP lah menjadi jembatannya teman-teman. Kalau memang tidak ada jalan lagi untuk kemudian melakukan komunikasi dan masih ada kekeliruan, saya yang suruh sebentar KPK bilang demoi saja. Iya. Itu bagian dari menjaga keseimbangan. Iya betul Kak. Iya. Yang sudah bagus didukung. Tapi kalau masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, maka KNP tampil di situ untuk mengoreksi Dinda ya.
Baik Dinda, perlu kita pahami juga bahwa salah satu fenomena yang cukup menarik di Bulukumba dan ini juga dialami di beberapa tempat bahwa tingginya pengangguran dan minimnya ruang pengembangan pemuda masih menjadi persoalan di beberapa tempat termasuk di Bulukumba. Apa solusi konkret yang akan dilakukan oleh Sang Prakoso jika amanah ini benar-benar ada di pundak seorang Sang Prakoso? Kalau saya Kak tetap mengikuti bagaimana pemerintah kabupaten untuk membuka lapangan kerja. Nah, pendekatan emosional sebentar dan pendekatan organisasi kemudian dilakukan kepada bupati untuk memprioritaskan pemuda-pemuda yang kemudian punya kompeten terhadap kegiatan tersebut untuk diberdayakan. Karena kalau bicara pemberdayaan Kak, alhamdulillah saya sudah punya juga 35 karyawan. Iya, sudah punya 35 karyawan dan itu semua orang Bulukumba. Nah, sekarang Kak kalau ditanya tentang angka pengangguran di Kabupaten Bulukumba, itu saya belum dalami Kak, dan ini adalah suplemen untuk kita untuk mencari tahu berapa angka pengangguran dan apa penyebabnya. Karena ada memang juga Kak ditawarkan pekerjaan malah sih. Ada juga memang beberapa investor yang kemudian mau masuk ke Bulukumba batal, padahal hal itu mampu membuka lapangan kerja kembali Kak. Ini baru-baru saya dengar juga Lonsum membuka lapangan kerja, cuma dia di buruh kasarnya Kak, yang penderesnya. Nah, semua kedepannya perusahaan-perusahaan besar seperti itu mampu memberdayakan akademisi-akademisi yang ada di Kabupaten Bulukumba. Dia tidak perlu lagi keluar lama kuliah, keluar merantau, ternyata tombak sawit Kak. Ini yang kemudian menjadi PR besarnya nanti pengurus untuk diramu baik-baik. Untuk bagaimana caranya hadir sebagai peraturan di Kabupaten Bulukumba. Mungkin seperti itu Kak. Baik, banyak pemuda saat ini lebih aktif di ruang digital daripada organisasi kepemudaan, daripada berorganisasi maksud saya Dinda. Nah, apakah KNPI dianggap masih relevan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, atau KNPI ke depan juga akan menyasar pemuda untuk lebih memberdayakan kepemudaan ini dari segi digitalisasi misalnya Dinda? Iya Kak, untuk zaman sekarang memang malah kita harus support beberapa pemuda yang kemudian fokus di media sosial, karena di situ ada sisi komersilnya juga Kak. Iya. Jadi kalau kami sendiri, kalau saya pribadi ke depannya untuk merangsang mereka untuk berimbang jalan ini media sosialnya, terus ilmu dari digital yang dia miliki mampu diterapkan di organisasi. Lagi-laginya kembali ke teman-teman OKP, bagaimana prospek atau tawarannya kepada calon-calon kadernya untuk kemudian berorganisasi atau bergabung dalam satu organisasi. Begitu Kak. Ya. Baik, tadi disebutkan Dinda bahwa KNPI ini dalam menjalankan roda organisasi, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke depan sebenarnya tidak terlalu sulit karena ada anggaran yang ada di pemerintah Dinda, begitu ya. Nah, ke depan ini apakah Sang Prakoso ini hanya sekedar mengandalkan anggaran dari pemerintah, atau justru melihat ada peluang-peluang di tempat lain yang bisa menarik anggaran masuk untuk kegiatan-kegiatan yang lebih kontinuitas ke depan di KNP ini Dinda? Betul Kak. Jadi saya kalau berbicara ini sebenarnya jurusku sebentar ini Kak. Saya sudah siapkan. Tidak apa-apa dibuka di. Tidak apa-apa Kak. Iya. Jadi supaya bisa juga dapat ke teman-teman yang lain. Jadi kita tidak berharap penuh, tetap berharap ya Kak. Tapi tidak berharap penuh lagi dengan APBD yang ada. Mengingat
ada efisiensi anggaran yang besar-besaran, terus anggaran KMP semakin menipis. Nah, beberapa ada perbankan di Kabupaten Bulukumba Kak, yang kemudian bisa diajak untuk melakukan kerjasama dan mengelola dana CSR-nya mereka. Dan beberapa pengusaha-pengusaha hotel yang ada di Bira sana Kak, mereka juga harus punya peran dan kontribusi terhadap KMP. Kalau di masa saya Kak, nah mereka masih pasang gaya seperti itu dan gaya-gaya kemarin, kepengurusan KMP turun pergi demo mereka. Iya, selagi itu untuk kemaslahatan orang banyak Kak. Kalau misalnya teman-teman menawarkan suatu program ataupun butuh dukungan anggaran, lalu itu untuk kepentingan organisasi dan kepentingan pemuda di Kabupaten Bulukumba, saya katakan Kak, mereka wajib punya kontribusi. Namun secara pribadi, kalau berbicara tentang urusan pribadi dan kepentingan pribadi lalu mau dilakukan intervensi lewat kelembagaan, itu salah besar. Gitu Kak. Nah, sejauh ini beberapa perusahaan-perusahaan itu belum tersentuh, Dinda. Belum Kak. Ya, dalam hal bagaimana menggait dana CSR-nya, Dinda. Belum. Betul Kak. Belum. Di teman-teman masih fokus di anggaran di Sparpora itu. Itu saya sampaikan Kak, kalau di masa saya mungkin saya panggil mereka memang dengan powernya Pak Bupati untuk dudukkan orang manajemennya duduk bersama. Selagi program kami rasional dan punya kontribusi terhadap Kabupaten Bulukumba. Iya. Nanti akan dipanggil, akan ditanyakan apa sih kontribusimu terhadap pemuda. Betul begitu, Kak. Dinda? Iya. Nah, kalau dipresentasikan Dinda, anggaran yang sudah tersedia di dinas tertentu Dinda, karena ini di bawah naungannya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dinda, mungkin kecantol di situ anggarannya. Iya, Dinda. betul Kak. Nah, kalau dilihat presentasinya Dinda, atau bagaimana Sam Prakoso ke depan mempresentasikan ini dari pemerintah sekian persen, lalu kemudian dari dana-dana lain yang tidak mengikat yang sumbernya halal misalnya berapa persen Dinda? Kalau anggaran sekarang kan Kak, paling sedikit itu Kabupaten Bulukumba paling sedikit apa anggaran kampanye-nya. Dia 50 juta. Jadi saya tetap mengacu Kak, kalau misalnya belum tertuang dalam berbentuk perda, paling pendekatan persuasif yang kami lakukan sama pemilik-pemilik perusahaan atau pengelola perusahaan tersebut. Kita tawarkan berapa, itu saya bilang Kak, kalau ada programnya OKP, programnya teman-teman DPK, sisa kita arahkan. Contoh dia mau bikin festival budaya atau festival pinisi, sisa kami yang arahkan. Bahwa kami sudah kerjasama sama Semresor. Nanti kau bawa proposalmu ke sana, dia support kau berapa anggaran untuk kegiatanmu itu. Begitu metodenya Kak. Nanti APBD itu kita fokuskan bagaimana di kesekretariatan, bagaimana mobilnya, kepengurusan, dan berapa anggaran-anggaran rapat-rapatnya teman-teman di DPK. Kan selama ini satu kegiatan habis itu biasa. Iya. 50 juta itu satu kegiatan habis. Nanti ini saya mau bagikan ke DPK. Ini kau pakai rapat, ini kau pakai untuk biaya AT kamu, supaya jalan juga roda organisasi itu di kecamatan. Karena perpanjangan lidahnya DPD itu di kecamatan nih Kak. Nanti kegiatan-kegiatan yang besar itu bagaimana kami mampu berkomitmen sama Bank Himbara yang ada di Kabupaten Bulukumba, pemilik hotel, pengusaha porang, banyak nih Kak kalau di Bulukumba yang bisa dilakukan komunikasi. Cuma gaya dan cara komunikasi mami bagaimana, itu masing-masing calon miliki itu Kak. Tapi peluang untuk bisa bermitra dengan beberapa perusahaan yang disampaikan tadi termasuk di bank-bank itu besar Dinda ya? Besar Kak. KMP ini Kak, lembaga induk organisasi kepemudaan, lembaga terbesar di Indonesia Kak. Nah, bagaimana meyakinkan perusahaan-perusahaan termasuk bank-bank tadi, termasuk Bank Himbara ini, bahwa KNP ini memang layak untuk diajak bermitra Dinda? Iya, kalau bank itu Kak, dia mau timbal baliknya. Apa hasil yang kemudian dia dapatkan ini bank ketika saya bantu ke dalam kegiatan itu. Iya, jadi tinggal bagaimana teman-teman programnya itu tadi Kak bersentuhan dengan masyarakat Bulukumba dan ada timbal baliknya terhadap pihak sponsor. Anggaplah satu contoh Kak, saya kasih lagi rame ini kayak kegiatan UMKM, pasar ataukah pasar UMKM.
pihak perusahaan menyiapkan gerobak, tapi wajib seluruh pemilik UMKM ini menggunakan KRIS bank tersebut, menabung di bank tersebut. Itu jika yang mau, contoh kecil yang mau dirasionalkan sama calon-calon mitra ke depannya. Jangan sampai datang Jeki kasih segelontor uang sekian tidak ada outputnya buat mereka. Dan kegiatan ini juga tidak urgen dan tidak bersentuhan sama masyarakat Bulukumba. Begitu Kak. Saya tidak bisa membayangkan betapa besarnya nanti KNPI, gaunnya begitu menggema ketika Sam Prakoso benar-benar ada di pucuk pimpinan KNPI, karena ya itu tadi sudah ada beberapa langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan, termasuk bagaimana membangun mitra dengan perusahaan, Dinda. Luar biasa program itu, Dinda. Dan saya yakin mampu diwujudkan jika memang benar-benar diamanahkan, Dinda. Nah, kalau misalnya ini kita tidak berandai-andai, Dinda. Kalau misalnya ada pilihan lain selain Sam Prakoso jadi ketua, Dinda, apakah program itu tetap akan disampaikan ke calon yang terpilih untuk dijalankan dan Sam Prakoso menjadi bagian dari KNPI, atau malah mengambil jarak karena tidak terpilih misalnya, Dinda? Saya tetap Kak berharap bahwa hal-hal positif begini tidak bisa membawa ego. Bahwa hal ini adalah masukan ataupun program yang positif dan bisa dilakukan semua calon. Semua calon. Iya Kak. Jadi kalau misalnya bukan rezeki saya di sini dan ditawarkan untuk menjadi pengurus, saya akan tetap bagaimana caranya program ini dijalankan. Apa yang menjadi nawaitu saya tetap dijalankan. Iya Kak, karena banyak ini Kak masukan. Ada yang bilang apapun yang terjadi harus jadi ketua karena dinamika yang lain. Tapi kan kita tetap bersandar Kak. Saya mau memang tidak ada lagi intervensi dari kemana-mana. Biarkanlah calon yang kemudian berbuat di lapangan dan bertarung habis-habisan. Gitu Kak. Ya, kita punya harapan yang sama terkait dengan itu, Dinda. Kemudian KNP ini kan sudah lama, Dinda ya. Kalau merujuk lahirnya ini kan sudah puluhan tahun KNPI, dan dinamikanya setiap kepengurusan itu berbeda-beda, Dinda. Nah, kalau menurut Dinda Sam Prakoso, seperti apa sosok ketua KNPI yang dibutuhkan Bulukumba saat ini? Organisatoris kah, aktivis kah, entrepreneur kah, birokrat kah, atau ada unsur-unsur lain yang bisa dianggap sebagai pemersatu dari KNPI ini, kan, Dinda? Disebut kami semua Kak. Disebut kami semua itu tadi. Oh gitu. Iya, pemimpin yang, tapi saya rasa ada yang tidak komplit. Iya, kayak saya mungkin bukan di kategori akademisi itu. Iya. Tapi kalau KMP butuh sosok itu semua Kak. Dia tidak termasuk yang bilang tak birokrat. Dia tidak jauh dari kepemerintahan dan dia tidak terlalu dekat juga dari pemerintahan. Maksud saya ketuanya ini, Dinda. Cocok nih Kak. Iya, begitu. Yang dia jauh dari Pak Bupati, ya tidak terlalu dekat juga sama Pak Bupati. Tetap ada jarak. Iya, ada jarak. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika itu bagus, ya, dan butuh support, disupport, Dinda. Ya, betul. Tetapi kalau ada hal-hal yang butuh dikritisi, ya tentu betul, Kak. KNPI hadir untuk memberikan kritikannya sekaligus solusinya. Iya Kak. Mungkin Dekat dalam kebaikan, jauh dalam yang hal buruk. Itu maksud saya Kak. Baik, Dinda, selain yang sudah disampaikan tadi, mungkin masih ada hal-hal yang belum saya tanyakan yang mungkin masih perlu untuk disampaikan sebagai bagian dari edukasi buat pemirsa Bulukumba TV ini, Dinda. Bagaimana sebenarnya sosok utuh seorang Sam Prakoso, Dinda? Iya Kak. Yang saya mau sampaikan di sini bahwa lagi-laginya saya
berniat untuk kemudian maju menjadi calon ketua KMPI bukan karena permasalahan dorongan ataupun intervensi dari siapapun. Karena ini niat hasil dari kegelisahan dan hal-hal yang kemudian saya dapatkan di beberapa kecamatan di pelosok-pelosok desa di Kabupaten Bulukumba. Saya juga tidak mau datang lalu menyulap, lalu mengganggu hal-hal yang kemudian sudah dibangun para senior. Saya datang untuk bagaimana KMPI lebih baik ke depannya. Karena perlu dipahami rasa kebersamaan, solidaritas yang dimiliki pemuda-pemuda di Bulukumba sangat luar biasa mereka. Di tengah dinamika KMP Sulsel, KMP Pusat, dualisme, tigalisme dan sebagainya, Bulukumba masih bertahan dengan satu ketua dan satu kepengurusan. Ini hal yang perlu diapresiasi. Dan semoga calon yang hadir hari ini Kak mampu bertarung secara sehat, mampu bertarung secara gagasan, agar kemudian niat tak semua ini kita kumpulkan satu lalu kita implementasikan. Karena ini yang bisa dicerita ke depannya sama anak cucu tak. Apakah ketika kita memimpin organisasi ini baik dan keterpihakannya jelas atau buruk, itu berdampak sama anak cucu di kemudian hari. Jadi saya berharap siapapun calon dan siapapun pemenang sebentar, mari kita duduk bersama, satukan kita punya niat baik untuk Kabupaten Bulukumba terkhusus di sektor kepemudaan, untuk sama-sama kita implementasikan dalam kepengurusan 2026-2029 ini agar menjadi kesan yang baik dan orang kembali bersemangat untuk ber-KMPI. Baik, kalau di KNP masa kepengurusannya berapa tahun sih? 3 tahun Kak. 3 tahun. Iya. Nah kalau misalnya dalam kurang waktu 1 tahun pertama misalnya Dinda, tidak ada hal-hal yang menggembirakan yang dilakukan oleh Sam Prakoso, apa yang mesti dilakukan oleh Sam Prakoso atau pengurus secara umum Dinda? Kalau 6 bulan setelah pelantikan saja Kak. 6 bulan, tidak usah 1 tahun. Tidak usah 1 tahun. 6 bulan setelah pelantikan kami rapat kerja dan tidak ada hal yang kemudian dilakukan di kepengurusan. Sekarang mungkin kami reshuffle kepengurusan dan 1 tahun masih begitu Kak. Saya tanggalkan ini KMP. Saya siap mundur dari KMP. Gitu. Iya, karena rugi jika kalau saya banyak bicara di sini dengan gagasan-gagasan yang sebenarnya saya sampaikan. Nah, sebatas cerita aja di sini. Tidak ada implementasinya. Tidak ada implementasinya. Yang berdosa saya, kita juga yang berdosa. Berarti tepat kata Bupati. Iya, dikerja bukan dicerita. Baik Dinda, kita masuk di segmen terakhir diskusi kita pada kesempatan kali ini. Satu pertanyaan pamungkas saya sebelum masuk di closing statement Dinda atau kesimpulan. Jika malam ini atau di sore hari menjelang malam ini seluruh pemuda Bulukumba sedang menonton podcast ini dan masih ragu memilih Sam Prakoso, apa alasan terkuat yang membuat mereka harus memberikan kepercayaan kepada Anda pada musda mendatang? Kalau musda sekarang atau musda mendatang nggak? Musda ini ke depan. Ya. Kalau saya memang kalau semisal teman-teman sudah melihat podcast ini lalu mungkin tidak sepemikiran dengan saya adalah orang yang sangat welcome Kak. Apapun itu gagasan teman-teman yang mau dititipkan dan mau diantarkan menjadi program unggulan sebentar, menjadi masukan ataupun suplemen yang sangat luar biasa sama saya. Meskipun Kak di musda nanti dia tidak pilih saya, tapi kalau dia kasih saya masukan, kalau sudah nonton podcast ini, saya sangat berterima kasih sekali bahwa dia salah satu orang yang mau lihat saya menjadi baik. Nah, kalau permasalahan memilih sebentar di musda itu urusan kesekian kalinya. Intinya kalau sudah dia mau kasih saya masukan, dia doakan saya,
apalagi sudah kasih saya rekomendasi, itu sangat sudah luar biasa. Begitu Kak kira-kira. Tapi saya masih butuh sebuah pernyataan yang lebih konkret lagi, Dinda. Bagaimana bisa meyakinkan yang masih ragu, Dinda, bahwa saya memang layak untuk menjadi seorang ketua KNPI? Kalau saya bisa dilihat story kegiatan bagaimana saya bersentuhan dengan teman-teman pemuda, bagaimana seorang Sam Prakoso ini tidak punya sekat dengan pemuda yang satu dengan pemuda yang lainnya. Nah, kalau saya semisalnya kenapa harus saya yakinkan apa yang menjadi usulan dan aspirasinya teman-teman itu tidak butuh waktu lama untuk didengarkan pemerintah kabupaten. Begitu Kak. Dan Jadi bisa dipastikan itu, Dinda? bisa dipastikan Kak. Selagi untuk kepentingan kelompok Kak, itu kenapa tidak? Kecuali kepentingan pribadi jangan dulu. Iya, jangan dulu. Iya, jangan sampai ada mau tawarkan bahwa ini yang penting ada ini, jangan dulu. Ini mesti harus di atas kepentingan Betul. organisasi, Dinda. Betul Kak. Iya, baik. Baik, Dinda, kita masuk di sesi paling terakhir kita. Mungkin ada pesan-pesan atau ada hal-hal yang masih mau disampaikan terkait dengan diskusi kita yang cukup menarik ini, Dinda? Silakan. Iya, saya mau sampaikan kepada seluruh pemuda di Kabupaten Bulukumba, doakan saya, semangati saya, karena ada niat besar yang kemudian kita mau kerjakan sama-sama untuk bagaimana Bulukumba ini lahir pemimpin-pemimpin masa akan datang, pemimpin-pemimpin selanjutnya lewat cara-cara yang sehat yang dilakukan KMP di masa akan datang. Nah, saya pun juga di lewat sini Kak, saya mau sampaikan misalnya semoga diundang selanjutnya. Kalaupun saya nanti Kak sudah diketuk palu menjadi ketua, saya mau tanpa ditawari saya mau telepon Ki bahwa saya mau datang di sini juga kembali untuk podcast di tempat tak. Iya, siap, gitu, siap Dinda. Ya, baik Dinda, luar biasa diskusi kita pada kesempatan kali ini. Cuma karena kita dibatasi oleh waktu, kita akhiri diskusi kita. Ya Dinda, makasih sekali lagi di tempat yang cukup sederhana ini. Ada ide, ada gagasan yang luar biasa yang disampaikan oleh seorang Dadang Dangmawang yang lebih akrab kita kenal sebagai Sam Prakoso. Sekali lagi terima kasih. Kalau pada akhirnya dia amanahkan menjadi ketua KNPI, pesan saya ya bagaimana pemuda lebih diberdayakan, Dinda ya. Dan sering-sering kita komunikasi apalagi untuk podcast. Siap, menyampaikan ide dan gagasannya, Dinda ya. Betul Kak. Baik guys, itulah akhir diskusi yang luar biasa dengan salah satu tokoh pemuda yang ada di Bulukumba yang punya niat yang cukup luar biasa yang tentu kita patut untuk mensupportnya untuk menjadi seorang ketua KNPI di Kabupaten Bulukumba. Tetapi sebenarnya saya berharap bahwa ke depan akan ada lagi sosok pemuda lainnya yang akan bertarung memperebutkan pucuk pimpinan KNPI dan menjadi nahkoda di KNPI untuk tampil di tempat ini untuk kita bedah apa visi, apa misi, apa gagasannya dan apa yang paling urgent dilakukan ke depan khususnya keberpihakannya kepada pemuda-pemudi yang ada di Bulukumba, khususnya pemuda-pemudi yang ada di desa-desa. Sekali lagi terima kasih Dinda. Ya, sama-sama. Dan guys, itulah akhir diskusi kita pada kesempatan kali ini. Banyak hal yang bisa kita petik dari diskusi ini. Paling tidak terjawab di tempat ini bahwa pemuda punya potensi yang cukup besar baik di desa maupun di kabupaten atau di kota. Itu mesti kita berdayakan dan punya potensi dan peran yang luar biasa jika kita mampu berdayakan. Dan akhirnya channel ini jangan lupa di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua.
Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.